LRT siap-siap kau ya, oke. Saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya. Ya, saya bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya. Oke. Yang kedua, saya mau sampaikan hari ini juga saya bawa surat. Ya, saya akan menyampaikan surat kepada Dirkrim untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT. Kemudian saya minta juga Dirkrim meneruskan surat saya nantinya kepada kejaksaan agar jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Tentunya masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan akhir-akhir ini semakin panas diperdebatkan. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Dan kita doakan bersama semoga polemik ini segera berakhir dan pelaku-pelakunya segera disidangkan dan dipenjarakan. Biar kegaduhan di negeri ini segera berakhir. Bung Ade Dermawan dan Bung Lek Humanan mendatangi Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas yang akan di P21-kan kembali ke kejaksaan ya guys ya. Dan tentunya ini semakin pendek hari mereka menjalani kebebasan dan membuat gaduh, tidak lama lagi akan segera dipenjarakan. Kesempatan sudah diberikan oleh pihak Bapak Jokowi ya guys ya untuk gerombolan Roy Suryo CS ini untuk mencari saksi ahli agar hukuman mereka diringankan atau untuk membebaskan mereka dari tersangkanya guys ya. Tapi nyatanya bukan meringankan beban mereka atau meringankan kasus tersangka mereka, tapi malah membuat gaduh di negeri ini karena saksi ahli semuanya ada motif yang sama, yakni menyimpan sakit hati kepada Bapak Jokowi. Dia menghalalkan segala cara lapor sana sini, tapi nyatanya Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kenapa? Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Ya. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT. Nah, itu dari saya. Oke. Karena kita sudah mulai ditantang nih bahwa daluarsa dan lain-lain sebagainya atau lewat waktu, ya, sehingga batal demi hukum. Nah, sekarang saya sampaikan kepada publik pembelajaran yang dinamakan batal demi hukum itu, ya, yang pertama adalah kriterianya nebis in idem, meninggal dunia, ya, tidak didapatkan cukup bukti, ya. Terus satu lagi itu ada 4 ya kalau nggak salah, nebis in idem, meninggal dunia, terus kemudian tidak cukup bukti, itu baru bisa batal demi hukum. Ada satu lagi saya nggak hafal, tapi sampaikan pada publik bahwa kita jangan dibodohi. Batal demi hukum itu ya harus dipahami. Batal demi hukum itu harus meninggal dunia. Emang ada yang meninggal? Ada yang meninggal nggak, teman-teman wartawan? Ada. Kalau ada, saya mau ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini, bahwa hari ini saya akan mendesak Polda Metro untuk minggu depan segera mengirim berkas perkara. Karena saya adalah the last pemeriksaan. Bukan pertama, ini adalah rekomendasi gelar perkara, memberikan kesempatan mengajukan saksi ahli bagi pihak tersangka. Ini P19 kok, pemenuhan petunjuk jaksa, clear itu. Tidak ada yang emang daluarsa, emang ada batas waktunya. Kapan? Di KUHP mana? Ini kita berbicara batal demi hukum ya. Jadi ini ngawur ini. Saya rasa ini hal-hal yang nggak relevan dan tidak diizinkan oleh hukum. Nah, terus dan dari Pak Refli Harun katanya masih diperiksa kurang dalam memangnya. Bukan kurang dalam. Jadi gini, pemeriksaan itu wajib betul-betul kalau teknis penyidikan itu gini. Di alat bukti dan BAP. Yang alat bukti sudah terang, tapi BAP harus seterang rembulan. Pesan Pak Jokowi on the track, tetap pada koridor hukum, masih diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan ahli-ahli yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah yang paling utama adalah
kita ketemu di pengadilan, dan itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih karena itu adalah instrumen atau memang tempatnya untuk membuktikan apakah itu menurut mereka palsu atau sesuai dengan keterangan UGM dan otoritas yang lain, ya gitu. Jadi Pak Jokowi berpesan bahwa ini harus masuk ranah peradilan. Tapi yang menjadi fokus saya di sini adalah saya tidak setuju jika Bang Dian Sandi itu menjadi justru tersangka 32 dan 35 sama seperti kami. Seharusnya tidak ada satupun yang dijadikan tersangka untuk itu. Kalau apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama itu adalah sama dengan seperti pengakuannya setelah bertemu. Aduh, kenapa guys ya? Tiba-tiba si Rismon banting setir putar arah bela Dian Sandi guys ya. Apakah si Rismon ini sudah mulai sadar atau ada motif lain di balik si Rismon ini bela Dian Sandi guys ya? Putar arah itu ada hal-hal tertentu ya guys ya, yang jelas menguntungkan bagi dirinya guys ya. Bertemu dengan Pak Jokowi sama dengan ijazahnya Pak Jokowi, maka tidak ada alasan untuk menersangkakan Bang Dian Sandi, ya. Yang saya lihat adalah pengecara-pengecaranya di sini udah sok jago banget. Saya belum pernah membela klien separah-parah seperti ini gitu. Bahkan Refli Harun meyakini bahwa 100% itu palsu, bukti rekayasa. Kok yang dimana? Enggak ada yang bilang 100%. Ya berapa persen? Bang Farhad Abbas debat dan terjadilah pelaporan terhadap Bapak Refli Harun ya guys ya, dan sudah sah Bapak Refli Harun dilaporkan oleh Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya, dan tentunya ini menambah nyungsep ya gerombolan Roy Suryo CS, karena Refli Harun ini sebagai tiang penyangga bagi mereka ya, tapi nyatanya dilaporkan juga oleh Bang Farhad Abbas. Berapa persen jadinya Mas Refli? Polda merekayasa bukti itu berapa persen? Sama seperti Roy Suryo. Hanya keyakinan doang, 99%. Nah, jadi menurut saya ini catatan. Malam ini adalah menjadi saksi bahwa Pak Refli boleh kita laporkan juga gitu. Karena menuduh itu adalah bukti asli yang direkayasa oleh Polda Metro Jaya. Telah melaporkan dugaan tindak pidana pengaduan palsu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terjadi di Jalan iNews Tower RT bla bla RW bla bla titik koordinat bla bla dan sebagainya tanggal 3 Februari 2026 dengan terlapor atas nama Refli Harun. Uraian Ini guys ya, bukti pelaporan Bang Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya, pelaporan Bapak Refli Harun ya guys ya. Tentunya semakin nyungsep ya guys gerombolan teroris ini guys ya. Pertama Roy Suryo dan Ahmad Khojinuddin dilaporkan oleh Bang Egy dan DHL guys ya. Semuanya terlapor dan akan menjadi tersangka semua guys ya. Ngeri sekali ini ya guys ya. Uraian kejadian pelapor selaku korban menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2026 saksi menghadiri acara talkshow nomor 1 Rakyat Bersuara, bahwa pada acara tersebut terlapor telah menyampaikan tuduhan palsu atau persangkaan palsu di khalayak umum, yang dimana terlapor telah mengucapkan ijazah Joko Widodo 99% palsu dan ijazah Joko Widodo yang ditujukan pada tanggal 15 Desember 2025 bukan dokumen asli dan baru diadakan hari-hari ini. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Selanjutnya, pelapor mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Nah, jadi kalau kasus dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang. Karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Rocky Gerung, orang yang merasa dirinya paling hebat, paling pintar, dan paling serba tahu guys ya. Ternyata beliau ini seorang munafik juga guys ya. Dan Rocky Gerung ini nggak jelas ya cara berbicaranya dan ngawur.
Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing Dr. Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis isinya dalil-dalil. Tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian Salah satu kader Partai Nasdem yang punya hati yang baik dan pintar, Ibu Irma Chaniago, mengatakan dan menjawab dari pernyataan Rocky Gerung ini. Ternyata Rocky ini adalah seorang pembohong. Rocky ini tidak percaya dengan kitab suci, guys, dan dia tidak tahu apa agamanya. mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum, patut orang ini dipenjara. Mantap sekali, Mas. Ya sudah, dibuang saja dia ke luar negeri, ya kan, ke mana dia suruh berobat dan nggak usah kembali lagi, sehingga nanti dinastinya akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut saya alasan. Refli Kadrun ini nada-nada bicara orang yang sakit hati dan menyimpan kebencian ya, atau dendam kepada Bapak Jokowi, guys ya. Dari segi ocehannya saja kita sudah bisa menilai bahwa seorang Refli ini ternyata mempunyai sifat dengki, iri ya guys ya. Nyatanya dia bukan hanya sebagai pengacara Roy Suryo CS, tapi dia ada kepentingan pribadi, yaitu menyimpan sakit hati atau dendam walaupun Bapak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden RI, guys ya. Alasan yang masuk akal, manusiawi, tetapi juga menyelesaikan persoalan. Perlu dipertimbangkan. Kalau mengadili itu berlawan KPK dulu dan lain sebagainya. Padahal kalau besok lusa Jokowi di persona non grata kan selesai masalah kita. Benar nggak? Benar nggak? Jadi 20 Oktober itu targetnya adalah ya 2 tahun Prabowo, 1 Jokowi harus diadili. Ya sekali guys ya. Juga sedang menyelesaikan, insya Allah akan mendapatkan 2 gelar doktor sekaligus ya, gitu. Jadi lagi menyelesaikan, jadi lagi konsentrasi. Dokternya 1 di Unpad, 1-nya lagi kalau nggak salah di UI. Dia kandidat dokter. Oke, kita lihat apakah dia sedang aktif sebagai mahasiswa saat ini. Masih ada kampus lain lagi yang dilanjut. Oke, masih di UI juga teman-teman. Kita lihat. Ini lihat buktinya. Lihat. 9 Agustus 2019, program studi doktor ilmu kedokteran, apa yang terjadi? Non-aktif semenjak 2025-2026 semester genap. Non-aktif. Ya, ini dibilang ahli peneliti. Nah, sama ini. Di Unpad dia cuti. Oke lah, kalau cuti, mungkin cuti nanti akan dilanjutkan lagi. Dalam hal ini kandidat dokter, silakan. Ya, tetapi yang kita ragukan ini teman-teman, cuti ini bisa berkepanjangan. Kenapa? Track recordnya ada. Di UI 2 kali mengundurkan diri lalu nonaktif. Ini dia cuti, lama-lama dia mengundurkan diri. Ini jelas guys ya, bukti dokter Tifa Tifu ini yang gelar dokter palsu guys ya. Karena dari riwayat pendidikannya dia belum pernah wisuda, dia menyandang gelar dokter itu palsu guys ya. Makanya teman-teman, kita cross check dulu ini dia ngomong benar apa enggak ini. Kalau saya punya motif jabatan, saya rayu Pak Prabowo. Ya kan? Datang saya ke Kertanegara, Pak, saya Refli Harun, saya punya latar belakang kuat sebagai hukum tata negara, saya mau bantu Bapak. Tapi yang terjadi apa? Kalau ada motif saya tertentu, akan saya bisikkan Pak Prabowo, ya, Pak Presiden,
Lebih baik Bapak memelihara anjing daripada memelihara manusia munafik. Ingat Pak, apa yang telah dibuang Pak Jokowi itu adalah sampah. Oke? Mantap sekali Bang, betul sekali. Mas Roy dan kawan-kawan bilang, oh untuk rakyat Indonesia, untuk mengungkap kebenaran keadilan masyarakat gitu loh. Pertanyaannya kan di masyarakat itu masyarakat yang mana gitu. Nggak semua masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Roy. Pertanyaan saya, Bung Roy melakukan penelitian, katanya penelitian dan kajian. Yang dikaji itu fotokopi dengan fotokopi atau fotokopi dari print out atau fotokopi dari medsos. Seseorang yang sudah memastikan kalau itu asli dan dia kemarin sudah sowan langsung ke pemiliknya di Solo dan dikatakan ya itu memang ijazah. Berarti Anda tidak melakukan kajian penelitian dong? Hanya katanya-katanya. Bukan katanya. Ya kan seseorang katanya sumbernya. Berarti Anda tidak orangnya sudah memastikan. Anda malam ini berbohong, tidak melakukan kajian secara scientific investigation. Sama sekali salah. Loh, artinya kalau memang Anda melakukan kajian yang mana? Tunjukin di situ layarnya itu mana yang dikaji. Oke, Mas. Kalau skripsinya saya pegang yang asli. Bukan, kita berbicara ijazah dulu. Kita berbicara ijazah dulu. Yang diuji yang mana hasil uji yang dilakukan oleh Roy Suryo? Ini jelas bukan. Hasilnya mana? Hasil Satu, Refli Harun dipecat 2 kali jadi komisaris Jasa Marga. Yang satu lagi komisaris Pelindo. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refli Harun yang terhormat. Anda bicara terlihat aroma kebencian. Betul sekali. Karena Anda dipecat 2 kali jadi komisaris. Dan itu sungguh sangat menyakitkan. Saya secara pribadi kalau jadi Anda pasti akan marah dan kecewa. Betul sekali guys ya. Hanya permasalahannya ketika Anda mulai mengungkapkan suatu narasi yang tidak sesuai dengan fakta, Anda mengungkapkan kebencian dan menurut saya itu tidak layak Anda ucapkan sebagai seorang pakar hukum tata negara. Betul sekali ya. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo bukan hubungan kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya Jelas guys ya. Ini si Rismon bongkar kebobrokan Roy Suryo guys ya. Ternyata Roy Suryo ini adalah pakar IT abal-abal guys ya. Karena dia tidak mendalami ilmu IT itu guys ya. Dan dia hanya mengaku-ngaku pakar telematika guys ya. Dan ini si Rismon dibongkar oleh si Rismon guys ya. Ternyata pakar telematika Roy Suryo ini diragukan guys ya, alias abal-abal. Ngeri sekali guys ya. Seorang pakar abal-abal bisa menuding ijazah Bapak Jokowi palsu hanya melihat fotokopinya saja guys ya. Ini sangat ngeri sekali guys ya. apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad. Karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Terus dia komentar soal abang gitu. Yes. Ya kan? Iya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Yang bagian mananya tuh abang dibilang gitu? Ya nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan? Itu kan cuma search sedikit sudah. Di sini. Sini? Enggak, di sini. Loh, kok kasar sekali? Anda merekayasa. Siapa yang merekayasa? Anda. Udah dibuktikan di depan. Ini ya guys ya, sifat si Rismon, sifat
Rismond aslinya ketahuan guys ya, bahwa si Rismond ini nada bicaranya tidak mencerminkan seorang berpendidikan atau seorang pendidik guys ya. Nada bicaranya kasar dan tidak ada aturan guys ya. Ternyata si Rismond ini tidak mempunyai akhlak yang baik guys ya. Persidangan. Apa e-record kenapa Pak Anda pakai? Siapa yang pakai? Ini Anda. Enggak. Metadata. Itu metadata itu dari filenya. Metadata. Anda tahu metadata? E-record. Anda tahu? Anda saya akan laporkan ke Propam Polri. Silakan. Ya. Kenapa tidak? Kenapa Anda pakai e-record dan remake? Enggak ada. Itu metadata. Anda ini BAP ini. Tahu nggak? Anda tahu metadata? Nah, Anda tahu metadata? Anda tahu nggak? Metadata itu meta. Kenapa Anda pakai e-record? Siapa yang pakai? Loh, di sidang PK kemarin, Anda bilang apa e-record? Saya tanya Anda atau metadata? Di sidang PK Anda apa? Anda jawab pada saat di hakim. Ya udah. Anda pakai bilang apa? Software itu tertanam di DVR dan View. Linux base. Ini bukan saya kebenaran ini. Demikianlah guys dari Rismond marah-marah dan emosi mengakhiri video-video singkat kita kali ini guys ya. Dan setelah disimpulkan bahwa walaupun gerombolan Roy Suryo CS ini sudah mencari saksi ahli untuk membekengi mereka, tapi nyatanya tetap statusnya sebagai tersangka dan yang jelas tidak akan meringankan beban hukuman mereka karena bukti-bukti sudah jelas bahwa Roy Suryo CS ini akan segera disidangkan dan dipenjarakan. Roy Suryo CS ini akan berpuasa di jeruji besi guys ya. Kasihan sekali ya keluarga-keluarga yang ditinggalkannya guys ya. Puasa tidak di rumah dan lebaran pun tidak di rumah. Kayak Bang Thoyib guys ya. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Amin. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.